Letting go, apa sih letting go itu? Kita sering sekali mendengar tentang itu ya. Letting go itu sebenarnya kita membiarkan diri kita yang palsu, energi yang ada di dalam diri kita yang memang sudah tidak selaras untuk pulang kembali ke asalnya. Letting go, apa sih letting go itu? Kita sering sekali mendengar tentang itu ya. Letting go itu sebenarnya kita membiarkan diri kita yang palsu, energi yang ada di dalam diri kita yang memang sudah tidak selaras untuk pulang kembali ke asalnya. Di mana asal-usul energi? Asal-usul energi ya, kalau saya bilang ya ada di dark matter atau di black hole. Kembali lagi ke sana karena memang asal-usulnya ya dari nothing ya toh. Namun kalau secara spiritual bilang ya kembali ke spirit itu sendiri atau kembali ke asalnya. Kalau energi itu unsurnya api ya pulang kembali ke kesucian api. Kalau energi itu asalnya dari air ya pulang kembali ke kesucian air gitu ya. Jadi bagaimana kita letting go ini? Dan apa yang perlu kita letting go? Pertanyaannya kan itu. Yang perlu kita letting go adalah segala sesuatu, belief kita, thinking kita, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita meyakini sesuatu yang kita anggap ini keyakinanku gitu kan. Kita menganggap kokoh, benar, aku meyakini hal ini dan ini yang bisa membawaku ke dalam kesuksesan gitu kan. Itu yang perlu di letting go. Apapun itu, semuanya betul-betul sampai kita ini telanjang, nggak pakai apa-apa, dalam arti dia nggak ada apa-apa, dan betul-betul kita kembali ke nothing, betul-betul nggak ada apa-apa, betul-betul ya kembali ke suwung, sampai kita kembali ke suwung, hingga pada akhirnya ketika kita letting go, kita membuka sumbatan-sumbatan, kita membuka pintu-pintu, keran-keran yang tertutup, yang tadinya tertutup. Apapun mungkin kita merasa bahwa kita berada dalam satu situasi yang kita pikir itu stuck. Sebenarnya bukan stuck. Sebenarnya adalah kita berada di situasi untuk kita melepaskan apa yang kita yakini. Bagaimana cara kita tahu apa yang kita yakini itu sudah tidak memberdaya lagi? Berarti dari realita yang kita hadapi. Realita kita hadapi seperti apa? Apakah realitanya masih memang betul itu yang kita inginkan? Kan kita perlu tanya dengan diri kita sendiri. Apa sih yang kita inginkan di dunia ini? Apa? Kan gitu. Dan kadangkala kita sendiri kalau ditanya, aku nggak tahu apa yang aku inginkan ya. Nah, disinilah semesta kebingungan mau mewujudkannya bagian mana dahulu. Karena ketika kita ditanya oleh semesta, kita nggak tahu bagian apa yang kita yang benar-benar kita inginkan saat ini, in the now. Kita inginkan apa? Karena otomatis kalau ego kita ditanya, kita menginginkan semuanya ya. Saya ingin tubuh yang ideal, saya ingin uang yang banyak, saya ingin jabatan, saya ingin rumah mewah, semuanya secara material. Kita lupa bahwa sebenarnya yang kita inginkan sesungguhnya adalah bertemu dengan diri sejati kita. Nah, ketika kita bertemu dengan diri sejati kita, kita nggak bisa bawa material. Kita nggak bisa bawa ego kita ke sana. Kita harus melepaskan. Kita nggak bisa membawa keinginan kita.
Kita nggak bisa membawa pengharapan kita. Kita nggak bisa membawa imajinasi kita. Enggak, kita betul-betul letting go semuanya. Jadi seperti ini prosesnya. Ketika kita membayangkan sesuatu atau visualisasi sesuatu sampai sedetil-detilnya, setelah itu lepaskan, letting go. Jangan dipikirkan, oh bagaimana caranya itu datang ya, bagaimana aku mendatangkan itu ya. Kadang kan pikiran kita masih seperti itu, how to-nya, kita masih berpikir how to-nya. Jadi jangan lagi berpikir tentang how to, bagaimana kita meraih ke mimpi itu. Karena bukan kita yang bisa memang. Bukan berarti kita tidak bisa ya. Bisa. Kita memikirkan how to-nya. Itu berarti kita membentuk realita dari matter ke matter. Atau dari fisik ke fisik gitu ya. Karena consciousness di sini dengan di sana itu membutuhkan ruang dan waktu. Jadi kita mesti jalan menembus ruang dan waktu untuk mengambil realita itu. Nah, yang mau saya katakan adalah kita masuk ke alam kuantum dan justru kitalah yang melepaskan yang ada di dalam kita, yang menghalangi diri kita untuk mengeluarkan gelombang yang akan menarik realita yang ada di hadapan kita. Karena sebenarnya realita itu sudah ada guys. Mimpimu, realitamu itu sebenarnya sudah ada di hadapanmu. Tinggal apa sih? Tinggal kita let go, biarkan semesta yang ngurus semuanya. Kita masuk ke dalam dan kita sembuh. Kita hanya sembuhkan kok diri kita. Kalau kita merasa bahwa aku masih belum beres di area ini, ya sudah, masuk ke sana dan bereskan. Let go, lepaskan. Nanti bentuk validasinya adalah Anda akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin akan men-trigger emosi Anda. Nah, ini dia yang mau saya katakan. Ketika setelah Anda meditasi letting go, terus kemudian Anda berhadapan dengan validasi dan akhirnya ke-trigger, sikap apa yang Anda ambil? Apakah Anda masih marah? Apakah Anda masih ngomel-ngomel? Apakah Anda masih judgment, menghakimi? Apakah Anda masih menyalahkan? Apakah Anda masih mengkritik? Nah, ini karena kita sudah tidak ada di area itu. Meskipun kita mengalami satu contoh lah, kita mengalami penipuan atau kita mengalami pencurian atau apapun itu yang terjadi pada diri kita, sudah tidak ada satu kata pun yang menyalahkan atau menghakimi orang yang melakukan. Ini berat ya, saya tahu, tapi saya praktek ini berulang-ulang guys, karena saya pernah ditipu 9 kali. Aneh kan, sampai segitu banyaknya hingga saya nggak pernah sadar. Malah justru dari peristiwa itu hingga pada akhirnya saya bisa mengatakan ini kepada Anda. Untuk apa sih? Untuk letting go. Karena itulah yang sebenarnya menjadikan diri kita menarik power kita. Kita tidak lagi memberikan intention pada si pencuri itu, kita tidak lagi memberikan intention pada si penipu, kita tidak lagi memberikan intention pada orang-orang yang membuat emosi kita berubah. Entah itu membuat kita marah, jengkel, benci, atau membuat kita senang, bahagia, dan sebagainya, kita sudah tidak lagi. Karena ketika kita sudah tidak ada emosi apapun, kita berada di suwung, kita berada di netral, kita berada di wilayah God state, kita berada di wilayah suwung, tidak ada
penghakiman, penuduhan, menyalahkan, kritik, mengeluh, dan sebagainya. Karena bagi saya mengeluh, kritik, menyalahkan, menghakimi, menganalisa itu bagi saya killer untuk dream saya sendiri. Coba kalau Anda bisa digest ini, Anda menyadari sampai di titik bahwa apapun yang terjadi di kehidupan kita, kita sendiri yang memutuskan, kita yang create, kita sendiri yang memutuskan kita berada atau memilih untuk menghakimi atau memaafkan. Kita memilih untuk menjadi terang atau kita memilih untuk berada di dalam area menyalahkan dan menghakimi. So guys, remember, you are co-create your own life. Love you.